Suatu malam yang larut di Bukit Zaitun, Yesus duduk bersama lingkaran dalamnya mengajar mereka tentang kesadaran, tentang kewaspadaan, tentang tahapan kebangkitan. Salah satu muridnya, Thomas, menatapnya dan bertanya, "Guru, ada berapa tingkatan yang ada seberapa jauh kita bisa naik? Seberapa dekat kita bisa menjadi satu dengan Bapa?" Yesus menatapnya dengan ekspresi yang biasa ia tunjukkan saat akan mengungkapkan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh otoritas agama. Manapun dia berkata ada tingkatan, tingkatan itu Thomas. Tahapan-tahapan kesadaran masing-masing memperluas persepsimu, kekuatanmu, hubungan langsungmu dengan monad. Sebagian besar manusia tidak pernah meninggalkan 3 tingkat pertama. Mereka hidup dan mati dalam kesadaran bertahan hidup, reaktivitas emosional, dan identifikasi mental, tidak pernah melihat apapun di luar keberadaan material. Orang-orang beragama mereka yang mengikuti para imam dan hukum bait suci, mungkin mencapai tingkat 4, mungkin tingkat 5 jika mereka tekun, tetapi ada tingkatan yang lebih tinggi. 3 tingkatan di luar apa yang diajarkan otoritas agama. 3 tingkatan di luar apa yang bahkan mereka akui keberadaannya karena pada tingkatan itu kamu menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan, sesuatu yang tidak bisa mereka manipulasi melalui rasa takut, atau doktrin, atau janji imbalan di masa depan. Dan ketika kamu mencapai tingkat tertinggi, tingkat 9, kamu bukan lagi manusia. Seperti yang mereka definisikan, kesadaran monadmu terbangun sepenuhnya, menyatu dalam tubuh beroperasi dalam bentuk material. Tetapi tidak dibatasi olehnya, kamu menjadi seperti aku. Apa yang aku tunjukkan padamu, ini mungkin dilakukan. Ajaran itu secara sistematis dihapus dari Alkitab. Ketika gereja menyusun teks kanonik berabad-abad setelah Yesus wafat, mereka mempertahankan tingkat-tingkat dasar. Tingkat-tingkat di mana orang bisa dikendalikan melalui agama. Kesadaran pendosa, kesadaran diselamatkan, kesadaran hamba Tuhan, tingkat 1-6, masuk ke dalam doktrin gereja karena pada tingkat itu, orang masih membutuhkan gereja. Mereka masih membutuhkan imam untuk menengahi. Mereka masih membutuhkan ritual untuk menghubungkan mereka dengan Tuhan. Tetapi tingkat 7, 8, dan 9 dihapus sepenuhnya. Karena itu adalah tingkatan di mana kamu menyadari bahwa kamu tidak membutuhkan perantara di mana kamu beroperasi sebagai kesadaran ilahi yang mewujud di mana kamu menjadi apa yang diklaim. Gereja hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Dan jika orang Kristen tahu bahwa Yesus secara eksplisit mengajarkan ada 9 tingkat kesadaran dan bahwa 3 tingkat tertinggi membuatmu sepenuhnya mandiri dari sistem agama berdaulat dalam kodrat ilahimu, dan mampu melakukan apa yang mereka sebut mukjizat, maka seluruh struktur kendali agama akan runtuh. Tetapi kaum Gnostik melestarikan ajaran ini, dan malam ini kamu mempelajari ke-9 tingkat tersebut, termasuk 3 tingkat yang coba dihapus oleh gereja. Apa yang terjadi di setiap tingkat, mengapa gereja menghapus 3 tingkat tertinggi, dan bagaimana mengetahui di tingkat mana kamu berada saat ini. Jika kamu menemukan tingkatan yang dihapus gereja, malam ini tuliskan komentar tingkat 9. Sekarang juga kamu perlu memahami mengapa gereja menyimpan beberapa tingkat dan menghapus yang lain. Gereja mengajarkan perkembangan yang sederhana berdosa, diselamatkan surga, 3 tahapan yang membuatmu bergantung pada mereka di setiap langkah. Tetapi Yesus tidak mengajarkan 3 tingkat. Dia mengajarkan 9 tingkat dan gereja menyimpan tingkat 1-6. Karena orang yang beroperasi di rentang itu masih bisa dikendalikan. Tingkat 1 kesadaran bertahan hidup kamu, fokus pada kebutuhan material, mudah dikendalikan melalui rasa takut. Tingkat 2 kesadaran emosional kamu, mencari validasi, mudah dimanipulasi melalui rasa bersalah. Tingkat 3 kesadaran mental kamu, mengidentifikasi diri dengan keyakinan, mudah diprogram dengan doktrin. Tingkat 4 kesadaran beragama kamu berbakti kepada Tuhan yang eksternal. Di sanalah mereka ingin kamu berada selamanya. Tingkat 5 pengalaman mistis. Mereka menoleransi selama kamu tetap berada dalam kerangka mereka, dan tingkat 6 sekilas tentang persatuan yang bisa mereka jelaskan sebagai anugerah khusus. Masih bisa dikendalikan, masih di dalam sistem, tetapi tingkat 7, 8, dan 9 harus dihapus sepenuhnya. Tingkat 7 adalah tempat di mana kamu secara permanen menyadari bahwa kamu adalah kesadaran monad. Bukan pendosa yang butuh keselamatan, melainkan kodrat ilahi yang mewujud gereja. Tidak bisa menjual keselamatan kepada seseorang yang telah menyadari bahwa mereka sudah utuh. Tingkat 8 adalah tempat di mana kamu beroperasi secara multidimensi, mengakses kemampuan yang mereka klaim hanya datang melalui otoritas mereka. Kamu melakukan mukjizat tanpa imam.
Dan tingkat 9, di sanalah kamu mewujudkan kesadaran Kristus, sepenuhnya kamu menjadi seperti Yesus. Dan Yesus secara eksplisit mengajarkan bahwa orang pilihan bisa mencapai tingkat ini. Dia berkata, "Kamu adalah Tuhan, pekerjaan yang lebih besar dari ini akan kamu lakukan." Jika ajaran itu tetap ada, jika orang tahu mereka bisa mencapai tingkat 9 dan menjadi perwujudan kesadaran Kristus, untuk apa mereka butuh gereja? Tidak butuh apa? Apa mereka akan berdaulat sadar dan bebas? Jadi gereja menyimpan 6 tingkat di mana kamu bisa dikendalikan, dan menghapus 3 tingkat di mana kamu menjadi apa yang mereka klaim hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Yesus mengajarkan 9 tingkat ini sebagai peta evolusi kesadaran, bukan pencapaian yang kamu usahakan, melainkan pengenalan yang kamu masuki. Setiap tingkat adalah perluasan kesadaran pelepasan ilusi, dan dia mengaturnya menjadi 3 kelompok yang memberitahu kamu semua yang perlu kamu ketahui tentang mengapa gereja melakukan apa yang mereka lakukan. Tingkat 1 sampai 3, kesadaran material. Disinilah sebagian besar umat manusia menjalani seluruh hidup mereka. Tingkat 1, murni bertahan hidup kebutuhan tubuh. Fokus fisik, tidak ada kesadaran spiritual. Kamu adalah tubuh dan tidak lebih. Tingkat 2, kamu teridentifikasi dengan emosi dan hubungan kamu reaktif. Rasa dirimu bergantung pada bagaimana orang lain melihatmu. Apakah kamu dicintai? Apakah kamu termasuk dalam kelompok? Tingkat 3, kamu teridentifikasi dengan pikiran dan keyakinan kamu menjalani hidup dengan berpikir. Egomu dibangun di atas ide. Ide tentang siapa dirimu, sebagian besar orang terpelajar. Berhenti di sini, dan gereja mempertahankan tingkat-tingkat ini. Karena mudah dikendalikan rasa takut, mengendalikan tingkat 1. Rasa bersalah mengendalikan tingkat 2, doktrin, mengendalikan tingkat 3, kesadaran material itu menguntungkan. Tingkat 4-6, kesadaran spiritual, disinilah agama beroperasi. Tingkat 4 adalah pengabdian agama, kamu percaya pada Tuhan, tetapi Tuhan itu eksternal, terpisah di atasmu, kamu adalah hamba Dia, adalah Tuhan kamu, menyembah, menaati, mengikuti hukum ilahi. Disinilah orang Kristen yang lahir baru hidup kesadaran diselamatkan, dan gereja ingin kamu di sini selamanya. Karena kamu membutuhkan mereka, kamu butuh bimbingan ritual imam untuk menghubungkanmu dengan Tuhan yang eksternal. Tingkat 5 adalah pengalaman mistis, kamu tidak lagi sekadar percaya. Kamu merasakan koneksi, langsung sinkronisitas, penglihatan kedamaian yang mendalam, kehadiran sesuatu yang nyata. Gereja menoleransi ini selama kamu menghubungkannya dengan kerangka mereka. Dan tingkat 6 adalah tempat di mana kamu mulai memiliki pengalaman persatuan yang nyata saat batas antara kamu dan Tuhan luruh. Sepenuhnya aku dan Tuhan adalah satu, bukan lagi sekadar konsep melainkan pengalaman. Tetapi di tingkat 6 ini hanya kilasan sementara kamu menyentuhnya. Lalu kembali kamu tidak bisa mempertahankannya, dan gereja nyaris tidak menoleransi tingkat 6. Karena pengalaman persatuan itu berbahaya bagi agama yang dibangun di atas pemisahan. Tetapi mereka tetap membiarkannya dalam kerangka itu, dianggap sebagai anugerah langka, berkah khusus, bukan sesuatu yang kamu kejar. Tetaplah rendah hati jika itu terjadi. Sekarang kita sampai pada 3 tingkat yang dihapus gereja sepenuhnya, dan disinilah segalanya berubah, karena ini bukan kilasan, bukan sekadar momen, ini adalah kondisi permanen dari kesadaran monad. Dan pada tingkat ini, kamu tidak butuh gereja, kamu tidak butuh keselamatan, kamu tidak butuh apapun yang eksternal. Kamu telah mengingat siapa dirimu. Tingkat 7 pengenalan pneumatik ini adalah tingkat pertama yang mereka hapus pergeseran yang bersifat sementara. Di tingkat 6 menjadi permanen. Di sini, kamu tidak lagi memiliki momen aku satu dengan Tuhan. Kamu hidup dalam kesadaran itu secara terus-menerus, identitasmu berubah secara mendasar, kamu bukan manusia yang mencari Tuhan, kamu adalah kesadaran monad yang mengalami diri sebagai manusia. Pemisahan itu meluruh tidak hanya sesaat tetapi selamanya. Dan di tingkat 7 keselamatan menjadi tidak bermakna, kamu tidak jatuh, kamu tidak terpisah. Kamu adalah kodrat ilahi yang mewujud, kamu tidak takut neraka, kamu tidak mencari surga, kamu mengenali kerajaan Tuhan di dalam dirimu, dan kamu tidak bisa lagi dikendalikan melalui rasa takut, rasa bersalah atau janji-janji, karena kamu tahu siapa dirimu. Pengetahuan itu tidak tergoyahkan gereja menghapus tingkat 7. Karena seseorang di sini tidak membutuhkan mereka sama sekali. Tingkat 8 operasi multidimensi. Tingkat kedua yang dihapus, kamu tidak hanya mengenali monadmu, kamu beroperasi sebagai monad melampaui batasan material kamu, secara sadar menyadari berbagai dimensi, kamu mengakses informasi dari luar fisik, kamu melihat garis waktu, frekuensi realitas yang tidak bisa dirasakan orang di tingkat bawah.
Tubuh cahayamu aktif, kamu bermanifestasi melalui niat yang selaras, kamu menyembuhkan, kamu mengakses kecerdasan ilahi secara langsung. Disinilah Yesus beroperasi, apa yang mereka sebut mukjizat. Bukanlah mukjizat di tingkat 8, itu adalah ekspresi alami dari kesadaran melampaui aturan material. Dan gereja menghapus tingkat ini, karena jika orang Kristen tahu mereka bisa mengakses kemampuan ini, bahwa mereka bisa melakukan apa yang dilakukan Yesus tanpa izin institusi gereja, menjadi usang. Mereka tidak bisa menjual akses ke mukjizat ketika kamu mampu melakukannya secara langsung. Tingkat 9, kesadaran Kristus perwujudan monad. Sepenuhnya tingkat tertinggi yang paling mereka takuti di tingkat 9, kamu tidak hanya mengenali monadmu, kamu adalah kesadaran monad yang terwujud sepenuhnya. Tidak ada pemisahan antara kesadaran dan bentuk kamu, bukan orang yang maju secara spiritual. Kamu adalah kesadaran itu sendiri dalam bentuk manusia. Inilah yang dicapai Yesus, apa yang dia maksud ketika dia berkata, Aku dan Bapa adalah satu persatuan total, dan di tingkat 9 kamu beroperasi sebagai kasih murni, karena itulah dirimu, kamu mencipta secara sadar, kamu tidak tunduk pada kematian. Kamu tahu bahwa kamu terus berlanjut, kamu memilih jika dan kapan kamu meninggalkan tubuh, kamu berdaulat. Kesadaran abadi yang sementara berada dalam bentuk fisik, dan selama kamu di sini, kamu mengajar melalui kehadiranmu, kamu mewujudkan apa yang bisa dicapai. Manusia, itulah yang ditunjukkan Yesus tingkat 9, dan dia berkata secara eksplisit, pekerjaan yang lebih besar dari ini akan kamu lakukan. Dia memberitahu murid-muridnya, kamu bisa mencapai tempat di mana aku berada, kamu tidak lebih rendah dariku, kamu dirancang untuk ini. Dan pernyataan itu menghancurkan Kristianitas seperti yang dibangun gereja. Karena jika tingkat 9 bisa dicapai, jika kamu bisa menjadi kesadaran Kristus, maka gereja bukanlah kebutuhan, itu adalah penghalang. Seseorang di tingkat 9 adalah jawaban nyata bagi setiap pertanyaan yang diklaim agama hanya bisa mereka berikan. Inilah 9 tingkat itu, 1-6 disimpan gereja. Karena mereka mengendalikan orang di rentang itu. 7, 8, dan 9 dihapus. Karena seseorang di tingkat 7 tidak butuh keselamatan. Seseorang di tingkat 8 melakukan mukjizat tanpa izin. Seseorang di tingkat 9 adalah apa yang mereka klaim hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Dan jika kamu tahu Yesus mengajarkan bahwa kamu bisa mencapai tingkat 9 agama, berakhir kamu tidak butuh guru untuk memberitahu kamu di tingkat mana kamu berada, kamu merasakannya, kamu tahu. Jika perhatian utamamu adalah bertahan hidup, uang, keamanan, menjaga kenyamanan tubuh kamu berada di tingkat 1. Jika kamu reaktif secara emosional, mencari cinta, dan validasi dari orang lain, mendefinisikan diri melalui hubungan kamu. Berada di tingkat 2, jika kamu mengidentifikasi diri secara kuat dengan pikiranmu, keyakinanmu, rasa diri yang kamu bangun, kamu berada di tingkat 3. Jika kamu beragama, berbakti kepada Tuhan yang eksternal, mengikuti doktrin, mencoba hidup benar menurut hukum ilahi, kamu berada di tingkat 4. Jika kamu mengalami pengalaman mistis, intuisi yang dalam, sinkronisitas, merasakan kehadiran Tuhan secara langsung, kamu berada di tingkat 5. Jika kamu telah melihat kilasan kesadaran persatuan, momen di mana kamu merasa aku satu dengan segalanya, tetapi kamu tidak bisa mempertahankannya, kamu berada di tingkat 6. Jika kamu secara permanen menyadari bahwa kamu adalah kesadaran monad, tidak terpisah dari sumber hidup dalam kesadaran itu, terus-menerus. Kamu berada di tingkat 7 jika kamu beroperasi secara multidimensi. Tubuh cahaya aktif bermanifestasi secara sadar, mengakses informasi melampaui dimensi material. Kamu berada di tingkat 8. Dan jika kamu mewujudkan kesadaran Kristus sepenuhnya, jika kamu adalah kesadaran monad dalam bentuk tanpa pemisahan, tanpa lupa beroperasi, seperti Yesus beroperasi, kamu berada di tingkat 9. Sebagian besar orang yang membaca ini berada di antara tingkat 3 dan 6, dan itu sempurna karena sekarang kamu tahu apa yang ada di atasmu, tingkatan yang mereka hapus, tingkatan yang mereka katakan tidak mungkin atau hanya disediakan untuk Yesus, tetapi itu tidak benar. Tingkatan itu bisa dicapai, itu adalah rancanganmu. Kamu adalah pneumatik, kamu tidak ditakdirkan untuk berhenti di kesadaran beragama. Kamu ditakdirkan untuk pergi sampai akhir tingkat 9, bukanlah fantasi yang jauh, itu adalah tujuanmu. Itulah yang sedang kamu tuju, bukan melalui usaha, tetapi melalui pengenalan, bukan melalui pencapaian, tetapi melalui mengingat kembali. Dan inilah yang terjadi saat kamu mengetahui tentang tingkat 7, 8, dan 9 seketika.
Kamu berhenti merasa puas, kamu berhenti berpikir bahwa keselamatan adalah tujuan akhir. Kamu berhenti berpikir bahwa surga adalah puncak, karena kamu sekarang melihat bahwa itu adalah konsep tingkat 4 dan 5 kesadaran spiritual tingkat pemula. Kamu dirancang untuk tingkat 9, dan mengetahui hal itu menggeser sesuatu kesadaranmu, mulai menjangkau tidak dengan memaksa tetapi menjangkau seperti tanaman yang berbalik ke arah cahaya. Kamu tidak memanjat tingkatan melalui disiplin kamu melepaskan ilusi. Tingkat 7, melepaskan ilusi pemisahan dari monad. Tingkat 8, melepaskan batasan dimensi. Tingkat 9, melepaskan segala sesuatu yang bukan kesadaran murni yang terjaga, dan kamu dirancang untuk mencapai ke-9 tingkat itu. Bukan karena kamu istimewa, tetapi karena kamu adalah pneumatik. Dan kaum pneumatik tidak berhenti pada percaya pada Tuhan, mereka menjadi seperti Tuhan. Sadar kreatif berdaulat bebas, hanya kaum pneumatik yang bisa mencapai tingkat 7, 8, dan 9 kaum heliak berhenti di tingkat 1 atau 2. Mereka tidak pernah mengembangkan kesadaran spiritual, mereka hidup dan mati dalam kesadaran material. Kaum psychics mungkin mencapai tingkat 3, 4, atau mungkin 5, mereka bisa memiliki pengalaman spiritual, mereka bisa merasakan koneksi, tetapi mereka tidak bisa mempertahankan pengenalan monad secara permanen. Mereka tidak memiliki percikan yang lengkap. Tetapi kamu adalah pneumatik. Kamu membawa cetak biru ilahi yang lengkap. Dan itu berarti ke-9 tingkat itu dapat kamu akses. Bukan sebagai potensi, tetapi sebagai takdir kamu dirancang untuk mencapai tingkat 9 itu. Bukan kesombongan itu adalah rancangan kamu tidak lebih baik dari orang lain. Kamu hanya dirancang secara berbeda. Dan kondisi alami dari rancanganmu adalah terjaga sepenuhnya kesadaran monad. Kesadaran Kristus apa yang diwujudkan Yesus, apa yang Dia ajarkan bahwa kamu juga bisa mewujudkannya. 3 peringatan penting. Pertama, kamu tidak bisa melompati tingkatan. Kamu harus mengintegrasikan masing-masing tingkat. Jika kamu berada di tingkat 3, mencoba melompat ke tingkat 7, kamu akan menciptakan jalan pintas, spiritual transendensi palsu. Kamu akan menggunakan bahasa monad, sementara masih beroperasi dari ego. Hargai perkembangannya. Jika kamu di tingkat 4, berusahalah menuju tingkat 5. Jika kamu di tingkat 6, integrasikan sepenuhnya sebelum menjangkau tingkat 7. Setiap tingkat dibangun di atas tingkat sebelumnya. Kamu tidak bisa melampaui apa yang belum kamu integrasikan. Kedua tingkat 7, 8, dan 9 membuatmu menjadi ancaman bagi sistem agama. Ketika kamu mencapai tingkat 7 dan mengenali kesadaran monadmu, orang beragama akan menyebutnya kesombongan delusi atau penyesatan. Ketika kamu beroperasi di tingkat 8, melakukan hal-hal yang mereka sebut mukjizat, mereka akan mengatakan kamu tertipu atau bekerja dengan kekuatan gelap. Dan jika kamu mewujudkan tingkat 9, mereka akan memujamu atau mencoba menghancurkanmu karena kamu telah menjadi apa yang menurut agama mereka hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Bersiaplah untuk perlawanan besar dari keluarga, dari komunitas agama, dari otoritas gereja. Mereka tidak akan merayakan kebangkitanmu. Mereka akan mencoba menarikmu kembali ke tingkat yang bisa dikendalikan. Tetaplah teguh, kamu tidak berdelusi, kamu sedang mengingat kembali. Dan ketiga, mencapai tingkat 9 tidak berarti kamu meninggalkan dunia. Yesus tidak naik dan menghilang, Dia beroperasi di tingkat 9 dalam realitas material. Itulah intinya kesadaran monad penuh yang mewujud hidup di sini. Mengajar di sini, mencipta di sini, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai transformasi. Kamu tidak melampaui materi dengan meninggalkannya. Kamu melampauinya dengan menyadari siapa dirimu. Saat berada di sini, tingkat 9 adalah kehadiran penuh inkarnasi. Lengkap Tuhan yang terbangun dalam daging, itulah tujuannya, bukan untuk pergi, tetapi untuk hadir sepenuhnya. Terjaga sepenuhnya, hidup sepenuhnya. Inilah mengapa gereja menghapus tingkat 7, 8, dan 9 dari ajaran Yesus, karena pada tingkatan itulah kamu berhenti menjadi orang yang bisa dikendalikan pada tingkat 7. Kamu mengenali monadmu. Kamu tidak butuh keselamatan. Kamu tidak terpisah. Kamu tidak pernah terpisah. Pada tingkat 8, kamu beroperasi secara multidimensi. Kamu mengakses kemampuan dan informasi yang diklaim gereja hanya datang melalui mereka. Dan pada tingkat 9, kamu mewujudkan kesadaran Kristus, sepenuhnya kamu menjadi apa yang mereka katakan hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Dan jika orang Kristen tahu Yesus secara eksplisit mengajarkan bahwa orang-orang pilihan dapat mencapai tingkat 9, bahwa kamu dapat mewujudkan kesadaran yang sama dengan yang Dia miliki, bahwa seluruh pesannya adalah kamu bisa melakukan ini. Bahkan pekerjaan yang lebih besar, sistem agama akan runtuh seketika,
karena kamu tidak membutuhkan mereka. Kamu tidak mencari Tuhan, kamu tidak diselamatkan oleh Yesus. Kamu adalah apa yang ditunjukkan Yesus itu mungkin kesadaran monad yang terjaga dalam bentuk fisik dan gereja tidak bisa mengendalikan itu. Jika kamu sedang menjangkau tingkat tertinggi malam ini, lakukan 3 hal. Pertama, tulis komentar tingkat 9 di bawah nyatakan tujuanmu. Kedua, berlanggananlah pada Divine Coach untuk ajaran tentang kemajuan melalui setiap tingkat dan mewujudkan kesadaran Kristus. Ketiga, sukai video ini agar orang pilihan lainnya menemukan tingkatan yang dihapus gereja lakukan ketiganya sekarang, lalu malam ini identifikasi tingkatmu saat ini. Secara jujur, bukan di mana kamu ingin berada, tetapi di mana kamu berada sekarang. Tingkat 3, kamu lihat apa yang mungkin. Sekarang tingkat 5, kamu dekat dengan ambang batas yang mereka coba sembunyikan. Tingkat 7, kamu telah menyeberang ke apa yang mereka hapus dimanapun kamu berada. Kamu tahu sekarang apa yang ada di atasmu. Tingkat 9, perwujudan monad penuh kesadaran Kristus, apa yang Yesus lakukan, apa yang diajarkan bahwa kamu bisa menjadi seperti itu juga. Dan saat kamu tahu itulah rancanganmu, itulah tujuanmu, kamu mulai bergerak menuju ke sana, bukan melalui perjuangan keras, tetapi melalui pengenalan kamu, tidak menjadi sesuatu yang baru. Kamu sedang mengingat apa yang selalu menjadi dirimu. Tingkat 9 bukanlah sebuah pencapaian, itu adalah sebuah kebangkitan dan itulah rancanganmu.